Indonesia berjumpa Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Kehilangan Rafael Strijk karena akumulasi kartu kuning membuat Ramadan Sananta tampil menjadi target man timnas U23. Di menit ke-13, Uzbekistan memberi ancaman, tapi Hernando Ari tampil tangkas dan berhasil menghalau peluang. Permainan panas sejak babak pertama membuat Nathan Chowaon harus mendapat kartu kuning di menit ke-16. Peluang diperoleh Indonesia usai Witan Sulaiman melakukan penetrasi dan dihentikan pemain Uzbekistan. Wasit Shen Yinhao sempat mengecek VAR di pinggir lapangan dengan kemungkinan terjadi pelanggaran dalam kotak penalti. Tapi wasit memutuskan tidak ada pelanggaran, tendangan bebas pun dibatalkan. Babak pertama berakhir kacamata. Di babak kedua, pertandingan berlangsung makin sengit. Di menit ke-64, Indonesia berhasil mencetak gol usai Muhammad Ferrari melakukan tendangan keras dari dalam kotak penalti dan merobek gawang Uzbekistan. Sayangnya gol Ferrari dianulir usai wasit melakukan tinjauan VAR dan Ramadan Sananta dinyatakan dalam posisi offside. Uzbekistan justru berbalik unggul usai Kuyasin Nurkaev mencetak gol di menit ke-68 memanfaatkan umpan crossing Hamraliev. Uzbekistan 1, Indonesia 0. Permainan. Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho mendapat kartu merah di menit ke-82. Aslinya. Dan Uzbekistan berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan akhirnya mencetak gol kedua melalui gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Elang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Ribuan supporter beramai-ramai mengikuti acara nonton bareng nobar Timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan. Ribuan supporter dari berbagai daerah memenuhi acara nobar Timnas Indonesia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Banyak supporter yang menggunakan atribut Timnas Indonesia mulai dari jersey, ikat kepala hingga syal bertuliskan Indonesia. Acara nonton bareng di Avenue of the Star Lipo Mall Kemang telah dimulai 2 jam sebelum kick-off pertandingan dengan rangkaian acara sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Di sini hadir Ketua Komite Olimpiade Indonesia NOC Raja Sabta Oktohari, Chef de Mission Tim Indonesia Olimpiade Paris Anindya Novian Bakri, dan Ketua Umum PSSI periode 2019 sampai 2023 Muhammad Iriawan. Juga hadir ratusan orang dari masyarakat umum. Semua menyaksikan langsung jalannya pertandingan melalui layar besar dan mendengarkan menggunakan sound system canggih. Semua mata tertuju ke siaran langsung dari Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, tempat berlangsungnya laga semifinal Piala Asia U23 Indonesia kontra Uzbekistan. Inilah suasana jutaan warga hadir nonton bareng di Taman Stadion Patriot yang berada di Jalan Amayani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ribuan warga menyaksikan pertandingan timnas menghadapi Uzbekistan. Di lokasi disiapkan videotron berukuran besar di sudut tenggara alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Lewat layar lebar, ribuan warga Purwokerto tumpah ruah mendukung timnas melawan Uzbekistan. Peluang untuk hadir di Olimpiade bagi Timnas Sepak Bola Indonesia kini semakin dekat. Indonesia hanya butuh 1 kemenangan untuk memastikan 1 tempat di Olimpiade yang digelar di Paris Juli mendatang. Timnas Indonesia U23 sudah semakin dekat menuju pentas Olimpiade untuk pertama kalinya sejak tahun 1956. Jika berhasil menuntaskan perlawanan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 nanti, maka Garuda Muda sudah akan menjadi salah satu calon kontestan Olimpiade 2024 yang akan digelar di Paris pertengahan tahun ini.
Seperti diketahui, 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Asia U23 akan mengisi slot zona Asia di Olimpiade. Juara 1, 2, dan 3 akan otomatis lolos ke Olimpiade. Sementara juara keempat akan bertemu dengan wakil Konfederasi Afrika di babak playoff. Untuk Olimpiade edisi kali ini, juara 1 Piala Asia U23 akan tergabung di grup D bersama Paraguay, Mali, dan Israel. Sementara juara 2 akan berada di grup C bersama Spanyol, Mesir, Republik Dominika. Sedangkan juara 3 akan menempati grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Untuk pemenang playoff dengan zona Afrika akan berada di grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Turnamen 2 tahunan Piala Asia U23 selalu melahirkan juara berbeda dalam 5 edisi sebelumnya. Menariknya, untuk tahun ini, 3 kontestan yang hadir di final pernah jadi juara kecuali Indonesia. Apakah Indonesia akan membuat sejarah baru? Pesta sepak bola Asia kelompok umur bertajuk Piala Asia U23 tak lama lagi akan berakhir. Turnamen yang berlangsung sejak 15 April sampai 3 Mei 2024 sudah memasuki babak semifinal. Dan Indonesia menjadi salah satu kontestan dari 16 negara yang berhasil hadir di semifinal. Bicara ajang satu ini, sejak pertama kali digelar pada tahun 2013, rupanya ada catatan menarik, di mana para kontestan yang berhasil mengangkat trofi selalu berbeda-beda. Pada edisi pertama di Oman misalnya, Irak yang menjadi juara usai mengalahkan Arab Saudi 1-0. Pada perhelatan 3 tahun berselang, giliran Jepang yang menjadi kampiun saat Qatar menjadi tuan rumah. Jepang menang atas tetangganya Korea Selatan. Di Piala Asia U23 2018 yang berlangsung di Cina, Uzbekistan yang gantian menjadi juara usai menang atas Vietnam. Selanjutnya di Piala Asia U23 2020 yang digelar di Thailand, menghasilkan Korea Selatan menjadi juaranya. Pada perhelatan terakhir di Uzbekistan, gantian Arab Saudi yang keluar sebagai jawara dengan mengalahkan tuan rumah. Menariknya, untuk tahun ini, 3 kontestan yang hadir di semifinal sudah pernah menjadi juara kecuali Indonesia. Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk warung penjual obat keras. Warga yang kesal menghancurkan warung tersebut. Puluhan warga mendatangi warung penjual obat terlarang di Kebon Kopi, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Warga yang sebagian ibu-ibu merasa kesal karena obat keras dijual bebas ke sekelompok remaja. Mereka pun menghancurkan warung tersebut. Menurut pihak Kepala Desa Ciampea Udik, penggerudukan dilakukan karena warga sudah sekian lama resah. Sebelumnya meski telah dilakukan protes, namun penjualan obat keras tetap dilakukan. Masyarakat juga kayaknya udah tahu dari dulu ya, ada pedagang obat yang sifatnya itu kadang-kadang pelakunya udah ditangkap, kadang-kadang datang lagi, penjualan obat masih berjalan gitu. Lama-kelamaan mungkin karena udah berlarut-larut, ya mungkin warga juga geram lah. Kecelakaan rombongan motor gede atau boge terjadi di Jalan Pantura, Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya 2 pengendara moge tewas di lokasi kejadian. Rombongan motor gede atau moge terlibat kecelakaan di Jalan Pantura, Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini melibatkan 5 kendaraan, 4 motor, dan 1 minibus.
Kecelakaan terjadi saat rombongan moge dari Pulau Bali ini melintas di jalur Pantura Sumber Asih dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba ada motor yang hendak menyeberang. Spontan, salah satu moge melakukan pengereman mendadak dan tertabrak moge dari arah belakang. Benturan yang terlalu keras menyebabkan pengendara moge yang tertabrak dari belakang terpental ke arah kanan dan menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibatnya, 2 orang meninggal dunia. Sebelum kejadian, ada kendaraan NMAX yang mau menyeberang ke arah utara. Sehingga untuk kendaraan moge tersebut tidak biasa menguasai kendali. Yang di belakang yang bisa menguasai kendali mengambil arah ke kiri, dan kemudian untuk yang korban tadi itu mengambil arah ke kanan. Kemudian dari arah berlawanan muncul kendaraan Innova sehingga terjadi tabrakan kendaraan Innova itu dari samping kanan. Selain 2 korban meninggal, 2 motor moge milik korban juga rusak parah. Pasca gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Garut, Jawa Barat, petugas gabungan melanjutkan proses pemulihan warga terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 113 rumah warga yang rusak. Masyarakat bersama petugas BRIMOB TNI Polri melanjutkan proses pemulihan wilayah terdampak gempa yang merusak rumah warga di Garut, Jawa Barat. Mereka membantu masyarakat membersihkan puing reruntuhan atap rumah yang roboh sehingga warga terdampak bisa mulai memperbaiki rumah yang rusak. BNPB mencatat ada 24 kecamatan di Garut yang terdampak gempa dengan jumlah rusak mencapai 113 rumah. Itu yang terdampak 24 kecamatan, terdiri dari 42 desa dan 4 kelurahan, korban luka 6, luka ringan. Rumah terdampak total 113 dengan rincian 4 rusak berat, 12 rusak ringan, 12 rusak sedang, 34 rusak ringan. Tetap masih dilaksanakan pendataan plus infrastruktur terdampak 14 unit. Kita akan verifikasi ulang. Gempa 6,2 magnitudo itu juga dirasakan 11 hingga 13 kota kabupaten di Indonesia. Sementara untuk para korban luka-luka telah bisa pulang dari puskesmas dan klinik usai mendapat perawatan. Pasien perdana transplantasi ginjal Gayu Laundeng Putri yang mendapatkan donor ginjal dari ayah kandungnya Agus Arifin, kini kondisinya telah pulih dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Gayu Laundeng Putri berhasil melaksanakan tindakan operasi dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan melewati rangkaian kegiatan termasuk syarat medis dan administratif di RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya, Jawa Timur. Setelah melaksanakan operasi merasa lebih baik, Gayu akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Surabaya bertekad, kedepannya dapat meningkatkan kemampuan transplantasi ginjal pada organ tubuh lainnya. Gayu sendiri sudah bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa jalan kemana, ke mall, nonton film gitu ya. Dan tampak sekarang sudah ceria, kemudian juga produksi urinnya juga membaik. Baru 3 bulan keluar dari penjara, artis sinetron Rio Raivan kembali ditangkap kepolisian usai diketahui memiliki narkotika jenis sabu, ekstasi, dan obat terlarang lainnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawini Panjiyoga saat ditemui di Mapolres Jakarta Barat. Dirinya membenarkan telah mengamankan seorang publik figur, Rio Raivan, pada Sabtu malam. Rio Raivan ditangkap seorang diri di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Selain Rio Raivan, polisi juga mendapati barang bukti narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan obat terlarang jenis alprazolam. Dan pada saat kami melakukan penangkapan, ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir alprazolam, jenis psikotropika. Tertangkap sendiri, Bang? Sendiri. Dari hasil tes urin, Rio Raivan juga dinyatakan positif narkoba. Ya, belanja produk perawatan dan kecantikan masyarakat Indonesia menembus hampir 3 triliun rupiah. Angka ini menggeser produk makanan dan minuman.
Berdasarkan data laman lembaga riset bisnis kompas.co.id, pada periode Ramadan dan Lebaran tahun ini, penjualan produk kecantikan di Indonesia secara daring terjual 77,6 juta unit senilai hampir 3 triliun rupiah. Produk perawatan dan kecantikan tersebut termasuk shampoo, sabun, lipstik, parfum, hingga perawatan kuku. Sementara penjualan produk makanan minuman tergeser di posisi kedua, terjual 1,8 triliun rupiah. Peningkatan pembelian produk kecantikan didorong juga dengan maraknya beauty influencer di media sosial. Dan menurut data BPS, industri kosmetika justru bertumbuh hampir 10% di Indonesia saat badai pandemi COVID-19 tahun 2021. Peluang itu dilirik UMKM industri kosmetik di Indonesia yang mendominasi sampai 83%. Menikmati kuliner khas ayam gurih di lereng Gunung Bromo. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang pria yang baru menikah hilang tercebur ke sungai saat hendak menjemput istrinya di Mojokerto dengan motor trail. Jasadnya ditemukan tim SAR gabungan di bawah jembatan. Diduga korban hilang kendali saat naik motor. Muhammad Iqbal Firmanto, warga Sidoklumpuk, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah tim SAR melakukan penelusuran di area Sungai Kanal di kawasan Tarik, Sidoarjo. Jasad Iqbal ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari keterangan warga, saksi mata Suliono, saat itu kondisi tempat kejadian dalam keadaan sepi. Korban dengan mengendarai motor trailnya melintas dari arah selatan menuju utara. Sesampainya di sekitar jembatan Sungai Kanal, tiba-tiba warga mendengar suara benturan keras dan korban terjebur ke sungai. Saat pencarian, warga hanya menemukan sandal korban di sekitar jembatan dan kondisi motor trailnya dalam keadaan tercebur ke sungai. Warga yang mengetahui peristiwa itu segera melakukan upaya pencarian, namun hanya menemukan sepeda motor milik korban. Korban ditemukan tim SAR gabungan esok paginya dalam keadaan tak bernyawa di bawah jembatan. Ya, mulai awal kejadian itu jam 11:30 persis, ada sepeda motor dari sebelah selatan melaju ke utara. Tiba-tiba di sini itu nggak berbunyi, sepedanya itu nggak berbunyi. Akhirnya saya keluar. Tiba-tiba saya menemukan sandal di bawah jembatan itu. Akhirnya saya mencari-cari orang itu nggak ada. Yang ada cuma sepedanya. Dan tahu. Jasad Iqbal dibawa ke rumah duka. Keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung melakukan pemakaman. Berkunjung ke lereng Bromo di Probolinggo, Jawa Timur, wisatawan bisa menikmati keindahan alam sekaligus menikmati kuliner khas ayam gurih Bromo. Pengunjung juga bisa menikmati panorama alam di atas replika jembatan kaca. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Berkunjung ke lereng Bromo di Probolinggo, Jawa Timur, selain menikmati keindahan alam, kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner gurih Bromo. Tepatnya di rumah makan yang berada di lahan seluas 2.000 meter persegi di Desa Jetak, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di sini Anda bisa menemukan ayam kampung yang digoreng dengan bumbu rempah rahasia yang membuat cita rasa ayam yang gurih dan empuk. Sajian kremesan dan sayur pelengkap juga membangkitkan selera makan. Apalagi sambil menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Enak ya, ayamnya empuk. Terus bumbunya juga neresep. Terasa lah bumbunya. Terus kangkungnya juga enak. Ya yang paling enak, saya tuh paling suka ini ini namanya getuk. Itu.
Puas dengan sajian kuliner, pengunjung bisa menikmati panorama lembah dan perbukitan Tengger nan syahdu. Baik melalui balkon di lantai 2 ataupun di atas replika jembatan kaca. Menikmati jembatan kaca di sini gratis dan bisa diakses pengunjung dengan bebas. Lembutnya kabut dan suasana sejuk lereng Bromo membuat wisatawan pasti betah berlama-lama menikmati keindahan alam Pegunungan Bromo.